Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami guna memenuhi tugas pada pertemuan ketiga dengan dosen pengampu Ibu Siska Nerita, MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Elvia Derta, sebagai moderator, Dia Rahmi Syabani sebagai pemateri pertama, Cynthia Rahmayanti sebagai pemateri kedua, Romi Firmansyah sebagai pemateri ketiga, Mardia sebagai pemateri keempat, dan terakhir Sonia Lizabethi sebagai pemateri kelima. Untuk pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas 3 poin. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pengertian penilaian sikap, tingkat penilaian sikap, ciri-ciri penilaian sikap, dan kata kerja operasional. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian penilaian sikap. Pengertian penilaian sikap adalah kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan baik di dalam maupun di luar kelas. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Yang kedua, tingkatan penilaian sikap. Menurut Azwar tahun 2005, penilaian sikap terdiri dari 2, yakni menerima atau mau memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, merespon atau memberi jawaban apabila diberikan tugas atau indikasi penilaian sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kata kerja operasional. Kata kerja operasional merupakan kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati dari perubahan tingkah laku atau tindakan yang digunakan untuk merumuskan perubahan dalam pembelajaran. B. Pengertian penilaian pengetahuan, tingkatan penilaian pengetahuan, dan ciri-ciri penilaian pengetahuan dan analisis operasional. Yang pertama yaitu pengertian penilaian kompetensi pengetahuan. Kunandar 2013-165 mendefinisikan penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat kemampuan atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan, serta aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 6 tingkatan pengetahuan yang harus dipahami dalam penilaian pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini disebut juga dengan C1 karena pengetahuan merupakan tingkat kemampuan yang terendah. Pada tingkatan ini, soal dibuat untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengingatkan kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman ini disebut juga dengan C2. Pada tingkatan ini, peserta didik dituntut untuk memahami atau mengerti materi yang diajarkan dan tidak sekedar hafalan. Yang ketiga yaitu penerapan. Penerapan ini disebut juga dengan C3. Dalam tataran penerapan, peserta didik dituntut untuk mengimplementasikan prinsip, konsep dalam situasi tertentu dan umumnya belum pernah dikenal atau diajarkan oleh guru di kelasnya. Yang keempat yaitu analisis. Analisis ini disebut juga dengan C4. Pada tataran analisis, peserta didik dituntut untuk menggunakan informasi ke dalam beberapa bagian.
menentukan asumsi, membedakan fakta dan pendapat, dan menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima yaitunya evaluasi. Evaluasi atau disebut juga dengan C5. Jenjang soal evaluasi C5 merupakan ranah pengetahuan menuntut peserta didik melakukan evaluasi informasi seperti bukti sejarah, editorial, teori-teori, dan termasuk di dalamnya melakukan keputusan terhadap hasil analisis suatu kebijakan. Yang kelima yaitunya mencipta atau disebut juga dengan C6. Jenjang soal mencipta C6 merupakan ranah pengetahuan tertinggi menuntut peserta didik memiliki kemampuan dalam merancang suatu kegiatan, membuat atau mendesain suatu produk. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri penilaian pengetahuan. Ciri-ciri penilaian pengetahuan itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu pengumpulan data penilaian. Dan yang kelima, tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan nyata setiap hari. Sedangkan karakteristik penilaian pengetahuan terbagi atas 2 poin. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Kalau untuk yang formatif yaitu pencapaian kompetensi terhadap suatu kompetensi dasar. Sedangkan untuk yang sumatif yaitu pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester. Dan yang kedua, dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Dan selanjutnya, kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu adalah kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku atau tindakannya, dan dapat diuji dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Bloom membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan. Ranah kognitif yang berkaitan aspek-aspek intelektual atau berpikir. Di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, dan penilaian. Yang kedua, ranah efektif yang berkaitan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, perorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi psikis. Ranah ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk materi selanjutnya. Saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu tentang pengertian penilaian keterampilan, tingkatan penilaian keterampilan, ciri-ciri penilaian keterampilan, dan tata kerja organ operasional. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Teknik penilaian keterampilan terbagi atas 3, yaitu penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio. A. Penilaian kerja. Penilaian kerja tujuannya adalah untuk mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan hasil atau produk.
B. Penilaian proyek. Penilaian proyek tujuannya adalah untuk mengetahui keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur suatu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata. Yang C. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio tujuannya untuk karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 digunakan untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Portofolio dapat disimpan dalam bentuk cetakan atau elektronik. Pada akhir semester, kumpulan sampai karya tersebut digunakan sebagai bagian bahwa untuk mendeskripsikan pencapaian keterampilan secara deskriptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembacaan PPT kami, yaitu tingkatan penilaian keterampilan. Tingkatan penilaian keterampilan adalah kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ada lima tingkatan keterampilan, yaitu 1. Meniru, 2. Menyusun, 3. Melakukan dengan prosedur sesama, 4. Melakukan dengan baik dan tepat, 5. Melakukan tindak secara alami. Jadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang dibuat atau dijadikan yang diperoleh dari usaha, tahapan, perubahan, tingkah laku yang relatif mantap melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian. Ciri-ciri penilaian keterampilan dan tata kerja operasional, itu ciri-ciri penilaian keterampilan ada lima buah, yaitu pertama, perencanaan penilaian, yang kedua, menyusun instrumen penilaian, yang ketiga, melaksanakan penilaian, yang keempat, pemanfaatan hasil penilaian, dan kelima yaitu melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka yang dengan skala 0 sampai 100 dan didukung dari deskripsi yang diperoleh dari hasil portofolio. Sekian dari saya. Baik, itulah hasil dari diskusi kami yang telah kami presentasikan. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang telah kami presentasikan. Untuk kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Untuk itu, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.